Dan satu lagi nih, narasumber kita masih sebagai mahasiswa, tapi sudah menjadi pengusaha muda. Nah, biasanya nih pengusaha itu identik dengan yang sudah senior, sudah berpengalaman. Nih, tapi kali ini pengusahanya masih muda. Ya, kakak kalian dengan Kak Rafa Aquila. Nih, Bu Ani manggilnya siapa nih? Rafa, oke, Kak Rafa. Coba, Kak Rafa, bagaimana awalnya Kak Rafa bisa menemukan bisnis atau usaha yang Kak Rafa sekarang geluti? Jadi kan gini ya Bu ya, dari awal saya memulai sebuah usaha di awal itu memang karena dari diri saya sendiri ada sebuah keinginan dari awal sebelum masuk di isi Jogja. Kalau latar belakang daripada saya masuk isi Jogja itu sebetulnya karena hobi saya sendiri. Dari tahun 2007-2008 itu udah ada satu film eh, yang dibintangi oleh saya pribadi. Waktu itu Sisa Sila Cinema kalau nggak salah di Bandung itu dapat juara 2. Kemudian disambung tahun 2015 pasca saya keluar dari lulus dari Al Azhar itu 2015, 2016 dua film keluar dari tim saya dan diputar di CGV Cinema bioskop, dan pada saat itu di taraf tingkat SMA SMK sederajat eh, film kami urutan nomor 2. Makanya dari situ juga akhirnya kenapa kok terus terpikirkan juga untuk masuk ke isi karena hobi, dan saya merasakan bahwa saya punya minat dan bakat di sini. Tapi nggak bisa dipungkiri di kehidupan nyata, di mungkin saya pribadi ya, itu ketika kita masuk isi beberapa orang itu pandangannya sudah lain. Oh, kenapa itu? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ketika mungkin teman-teman di sini juga kurang percaya ya kalau saya mahasiswa isi, karena biasanya kan orang-orang melihat wah ini mahasiswa seni, mahasiswa isi mungkin harusnya gondrong, celana sobek-sobek, pakai kaos oblong dan lain sebagainya. Cuman ya di sini saya juga pengen jadi pembeda dong, bahwa yang sesungguhnya yang mereka katakan itu juga enggak seluruhnya itu pure benar-benar terjadi. Kalau bicara tentang style dan lain sebagainya mungkin nggak cuma diisi ya, karena itu juga terbentuk dari kepribadian dari masing-masing sendiri. Nah, terpikirkan dari situ, Bu. Akhirnya saya juga menganggap bahwa ini loh, anak seni, anak film. Anak film juga nggak melulu harus tiap hari bikin film. Anak seni juga nggak melulu harus berkarya sesuai jurusannya. Karena menurut saya eh, di bidang saya, jadi saat ini kan saya punya, bisa dibilang punya 3 usaha. Yang pertama bersama PT eh, Red Arwana Nusantara, itu tentang ikan arwana super red asli Indonesia yang saat ini dilindungi. Kenapa saya menyebut itu juga sebuah karya? Karena untuk mempercantik dan menggrooming ikan itu nggak nggak semua orang bisa gitu. Dan ketika itu eh, terwujud, dia punya nilai nilai jual yang tinggi. Bahkan hingga hari ini, per hari ini kebutuhan ekspor ikan asli endemik Indonesia itu masih sangat tinggi, terlebih di China sama Jepang. Kemudian saya juga buka studio kreatif, Rare Production, untuk menggarap iklan, kemudian ya segala sesuatunya yang berhubungan dengan media kita layani di situ. Dan yang terakhir yang mungkin agak menyimpang itu
di bidang properti, developer. Jadi di bidang developer ini dulu juga berawal dari media. Pada saat itu di Lair Production kita dapat job nih untuk membuatkan sebuah iklan di salah satu perumahan di daerah Jawa Tengah. Berawal dari situ, kemudian saya jalin komunikasi dengan developer, saya cari tahu fungsi ini apa di developer, ini itu, sampai akhirnya si developer ini tertarik bahwasanya dia beranggapan bahwa saya sebetulnya juga bisa menjadi seperti dia tanpa harus meninggalkan media itu tadi. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ya saya beranikan diri memulai usaha di bidang developer itu. Mungkin seperti itu. Oke, wow, luar biasa ya. Nah, bagaimana kira-kira caranya untuk membagi waktu antara usaha dengan kuliah? Nah, mungkin bisa jadi membagikan tips and trik nih dengan usaha yang lumayan banyak itu ya, dengan jadwal kuliah yang pasti padat, walaupun saat ini masih online mungkin ya. Nah, itu kira-kira gimana nih, Kak Rafa? Oke. Memang kadang ini yang sering ditakutin ya orang tua ya, karena saya sendiri juga orang tua saya kadang sering khawatir gitu, takutnya nanti keteteran lah, nggak lulus dan lain sebagainya. Namun kalau saya sendiri gimana caranya membagi waktu, ini kan pekerjaan yang sebetulnya jam kerjanya itu ditentukan oleh saya sendiri. Itu kenapa saya memilih usaha-usaha ini. Jadi ketika waktu kuliah itu memang saya bedakan dengan waktu saya dalam menjalankan usaha itu. Seperti halnya misalnya sekarang anggaplah saat ini kita nggak online ya, kita offline. Saya kuliah dari pagi, siang pulang, sore nanti langsung cek ke kolam, ke Palut, kita cek ikan di sana. Habis itu nanti malam baru misalnya di studio itu kita baru ngedit. Dan begitu seterusnya. Dan seiring berjalannya waktu, makin ke sini, semester makin tua, otomatis tugas semakin berat, dan mau nggak mau akhirnya saya juga nge-hire beberapa kawan-kawan yang memang, oh dia ini berpotensi juga gitu. Jadi gimana ya? Ya kita bisa saling lah gitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan yang tadi saya lupa tanyakan, tapi penting nih. Eh, Gimana sih Kak Rafa tetap konsisten melihat perkembangan bisnis yang luar biasa ya, dengan apa yang Kak Rafa geluti saat ini? Oke. Bertahan dengan bisnis ya. Konsistensi itu memang yang kita butuhkan. Banyak orang-orang yang akhirnya gagal dalam usahanya karena mereka merasa sudah melangkah terlalu jauh. Padahal ketika kita perhatikan, banyak orang yang mundur dari usahanya itu ketika mereka sudah mendekati titik kesuksesan mereka. Jadi sebetulnya ya namanya orang usaha, pasang surut itu pasti ada. Dan udah sering banget gitu loh ngalamin yang namanya kayak gitu, mulai dari yang ketipu lah, rugi ini, rugi itu. Tapi ya itu tadi kuncinya kita juga harus setia, konsisten gitu loh. Yakin gitu. Karena keyakinan yang tinggi itu menurut saya tidak mempermudah sesuatu yang sulit, tapi membuat sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahtar dari kelas 7B. Saya ingin bertanya mengenai karir pengusaha. Apa yang bisa saya siapkan sebagai murid SMP agar bisa menjadi pengusaha di masa depan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Rafa nih. Tadi ada yang nanya, nih harus apa ini sebagai
calon pengusaha ini apa yang dipersiapkan, terutama untuk adik-adik kalian di usia SMP? Ini apa nih? Iya. Jadi gini deh, memang terkadang orang tuh selalu berpikiran ketika mau berusaha itu yang pertama harus punya itu adalah modal berupa uang. Tapi ketika itu sebagai modal awal, saya orang pertama yang bisa bilang nggak setuju dengan hal itu gitu. Yang bisa dipersiapkan sedini mungkin, karena mungkin teman-teman masih SMP ya, itu adalah mental. Berapapun nominal uang yang kalian punya, tapi kalian nggak punya cukup mental untuk jadi seorang pengusaha, maka jumlah modal uang yang kalian punya itu bukan apa-apa. Perbanyak teman, perbanyak relasi, jaga kepercayaan orang-orang di sekeliling kalian, dan jaga tanamkan benih-benih kebaikan kalian di lingkungan kalian, karena percaya nggak percaya, kebaikan itu akan menular dan akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Oleh karenanya, mental pengusaha itu sebetulnya kita seperti memberi servis sebuah kejujuran, di mana ketika kita mampu dipercaya, orang nyaman sama kita, feel-nya dapat, nggak akan mungkin dia meninggalkan kita. Tapi ketika kita berani melepas kepercayaan seseorang, kita berani mengecewakan kepercayaan seseorang yang udah mereka kasih kepada kita, maka saat itu juga secara tidak sadar kita sedang menutup pintu rezeki kita. Oleh karenanya, mental, relasi, dan kepercayaan orang-orang di sekitar kita adalah modal awal dalam kita membuka sebuah usaha. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak. Wah, luar biasa ya. Jadi awal mula seorang pengusaha itu bukan cuma uang, tapi mental, serta keinginan dan perilaku baik kepada orang lain. Begitu ya Kak Rafa. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Rafa. Untuk jurusan film ini apa aja yang dipelajari dan jalur untuk mendaftar di isi jurusan film ini apakah SBMPTN atau ada jalur khusus? Mungkin bisa dijelaskan untuk adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Silakan Kak Rafa. Oke, terima kasih. Jadi sama seperti perguruan tinggi negeri yang lain, di ISI itu ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, SBMPTN, dan yang terakhir jalur mandiri. Nah, mungkin setelah SNM itu kan undangan ya, Bu ya, SBM. Mungkin selain SNM dan SBM itu adalah jalur mandiri itu, di mana teman-teman yang punya kesempatan sekitar 3-5 tahun setelah teman-teman lulus dari SMA, teman-teman masih bisa mengulang dalam jangka waktu 3-5 tahun setelah kelulusan. Dan di sana ada kurang lebih ada 3 tahap dalam penyelesaian. Yang pertama tertulis, kemudian secara portofolio, dan yang terakhir wawancara secara langsung mengenai bakat dan minat. Kemudian tentang apa yang pelajari di sana, sebetulnya dalam film diisi ya Bu tadi ya. Nah, diisi sendiri kita dasarnya tetap semua dapat, dalam artian kuliah bahasa juga dapat, agama juga dapat, kemudian Pancasila juga dapat. Cuman mungkin terlihat berbeda itu nanti di pokok-pokok tekniknya seperti videografer, teknik dasar fotografi, penulisan naskah dan skrip, manajemen penyiaran, manajemen distribusi, festival, dan lain sebagainya. Mungkin sebetulnya nggak jauh beda ketika teman-teman di sini mengikuti ekskul apa ya, fotografi ada ya Bu ya. Fotografi itu di sana juga ada. Jadi
salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh itu juga salah satunya fotografi, dan itu nggak akan lari jauh gitu loh dari kegiatan teman-teman saat ekskul di sekolah. Hanya aja mungkin nanti tahapannya yang berbeda. Mungkin itu Oke, aja. sekalian nih untuk terakhir, kira-kira pesan apa untuk adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah dalam mempersiapkan karirnya nih kalau menurut Kak Rafa? Oke, jadi sedikit pesan ya, bukan pesan sih ya, kita sama-sama belajar di sini. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin, mempersiapkan seperti yang apa saya tadi sampaikan, seperti relasi, kepercayaan, dan lain sebagainya. Jadilah pohon buah yang tumbuh besar, yang mana pohon tersebut menaungi, merindangi orang-orang di bawahnya. Jadilah pohon buah yang besar, yang mana orang-orang akan banyak memetik pohonnya, memetik buahnya, dan akan melempar biji-bijian itu di sekitar kalian. Dan biji-biji itu akan tumbuh, berkembang, menjadi pohon-pohon yang lainnya. Beranggapan bahwasanya ketika kita mau menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, berbagi rezeki, insya Allah semuanya akan kembali kepada kita. Dan jangan lupa hormati orang tua kalian, terutama ibu kalian. Jangan lupa bersyukur. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Bersyukurlah, maka akan kutambah nikmatku. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mungkin itu aja dari saya. Mulailah sedini mungkin. Kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Mungkin itu. Oke, Kak Rafa, wow, luar biasa sekali ya pesan-pesannya.